apapun yang tidak bisa membunuhmu, hanya membuatmu lebih perkasa. Hadapi apa yang harus kau hadapi, lawan apa yang harus kau lawan, taklukkan, kalahkan. Jadilah lebih dari pemenang, berkemenangan dalam segala hal. Terjadilah. Yang percaya katakan. Bagaimana cara saudara membangun kualitas hidupmu di dalam hadirat Tuhan? Seperti yang tadi saya sudah bolak-balik beritahukan, lakukan dengan cara saudara mencamkan satu prinsip firman. Lalu doa dalam bahasa roh. Ada orang di sini? Ketika saudara bisa merasakan intensitas yang terbangun dalam hidupmu terus bertumbuh, lalu ketika saudara terima impresi, saudara deklarasikan. Lakukan saja itu dengan tekun. Cuma 3 orang. Lakukan itu terus dengan tekun, saudara akan menikmati munculnya. Ada banyak kualitas-kualitas ilahi di dalam hidup saudara. Dan ketika banyak kualitas ilahi mulai bermunculan, saudara akan menikmati ketika engkau melayani, itu yang pasti akan boleh muncul. Itu yang mulai bermanifestasi. Halo, amin. Nah, karenanya saya mau saudara belajar singkirkan, abaikan segala bentuk konsep berpikir yang menyatakan, wah saya sudah tua, wah saya sudah terlambat. Buang itu semua. Karena tidak ada istilah terlambat dan tidak ada istilah terlalu tua. Masalahnya tinggal saudara mau atau tidak mau. Amin. Jadi saya mendorong saudara untuk terus belajar mengasah dimensi profetis dalam dirimu, menumbuhkan kualitas ilahi dalam dirimu, sehingga prinsip firman menjadi kehidupan. Terbangun atau berubah menjadi sebuah kehidupan dalam diri saudara. Caranya bagaimana? Tadi itu sesuatu yang sangat sederhana, tapi kalau dilakukan dengan tekun, hasilnya, impactnya powerful. Halo, seringkali kita menganggap, cuman begitu doang. Tapi yang saudara anggap begitu doang, sebetulnya sangat powerful. Halo, amin. Yang dibutuhkan hanyalah bertekun. Katakan sama-sama, aku harus membangun ketekunan dalam diriku. Amin. Karena kalau saudara terus belajar bertekun, hasilnya pasti maksimal. Saudara akan mulai mendapati ketika saudara melayani, ketika saudara membuat deklarasi. Halo. Ini atmosfer rohani dalam ibadah akan mulai terpengaruh. Karena saudara terbiasa membangun deklarasi atau melakukan deklarasi dalam doamu. Halo. Maka ketika saudara melayani, otomatis itu akan keluar. Pendek kata, kalau saudara isi hidupmu dengan dimensi profetis, dengan doa, dengan firman, maka ketika diledakkan, dor, yang keluar apa? Firman. Sama kayak kalau saudara bawa kantong plastik, saudara isi buah rambutan, lalu saudara ledakkan, dor, yang keluar apa? Rambutan lah. Nggak mungkin kok isi rambutan diledakkan yang keluar pisang. Kita bukan lagi bikin sulap ini. Halo, amin. Saudara isi firman, begitu diledakkan, dor, yang keluar apa? Firman. Halo, amin. Saudara isi hidupmu dengan dinamika dan dimensi ilahi. Ketika saudara melayani, ada ledakan rohani yang terjadi. Dor, yang keluar apa? Dimensi ilahi. Otomatis itu. Nah, saudara melakukan itu dengan konsisten. Makanya tadi kan saya sering ngomong, jangan terlalu sering panggil pendeta tamu. Kalau bisa malah nggak usah sama sekali. Layani aja sendiri. Ya, ingat, saudara harus pastikan kok banyak membangun di dalam roh. Dalam kamar doamu. Kalau enggak nanti jadi keluarnya. Apa tadi? Pecel doang. Ya. Tapi kalau saudara terus bangun dinamika dan dimensi ilahi dalam dirimu. Bukan cuma rawon yang keluar nanti. Macam-macam itu. Wah, keilahian dan kemuliaan Tuhan itu tidak ada batasnya. Yang membuatnya jadi terbatas adalah diri kita. Tapi ketika setiap keterbatasan dalam diri kita mulai kita runtuhkan, mulai kita kikis habis, mulai kita buang,
Apa yang terjadi? Saudara akan mendapati keilahian Tuhan. Jadi semakin mudah bermanifestasi. Jemaat mulai bisa mencicipi. Jemaat mulai bisa merasakan. Teman, kalau saudara sudah terbiasa di dalam hadirat Tuhan. Menyembah Tuhan begitu intens. Sampai seakan-akan saudara bisa meraba realita Tuhan. Apa yang terjadi? Percayalah, cepat atau lambat ketika saudara melayani itu akan bermanifestasi. Halo, amin. Itu akan muncul, itu akan bermanifestasi. Sehingga jemaat mulai merasakan apa yang sudah engkau rasakan di kamar doamu. Engkau mulai alami apa yang kau alami di kamar doamu, mulai bermanifestasi di tengah jemaat. Nah, kalau itu secara kontinu, terus menerus, dengan rutin, terus terjadi setiap minggu. Apa yang terjadi? Saudara akan mendapati, ini seperti ada sebuah atmosfer yang tercipta. Untuk memudahkan menggambarkannya begini. Pernahkah saudara pergi ke kamar hotel? Yang biasanya dihuni oleh orang-orang yang suka merokok. Saudara merokok, bukan saudara lah. Maaf, bukan saudara. Orang lain yang merokok. Saudara masuk ke kamar yang bekas dipakai orang merokok. Orang merokoknya sudah nggak ada. Betul nggak? Tapi bekasnya masih ada. Nah, tindakan orang merokok dan kemudian meninggalkan bekas. Bekasnya inilah yang saya sebut sebagai rahim ilahi, rahim profetis. Ada sesuatu yang saya lakukan di dalam kamar doa. Ada sesuatu yang saya buat ketika saya melayani. Nah, apa yang saya lakukan di dalam hadirat Tuhan membekas. Saudara bisa mencium bau rokok di situ. Saudara terus bergerak dalam dimensi profetis. Saudara terus memanifestasikan dan mengalami manifestasi roh terobosan ilahi. Apa yang terjadi? Itu yang terus bermanifestasi. Ketika saudara ada di sebuah ibadah, ada di sebuah tempat pelayanan, di mana si hamba Tuhan terus memanifestasikan roh terobosan. Saudara bisa mencium bau terobosan ilahi di sana. Dari mana saudara melihatnya? Dalam hidup orang. Saudara mendapati jemaat yang ada, kualitas hidupnya mulai tercetak. Mulai berubah, mulai terbangun. Dari orang yang biasanya menyerah, dikit-dikit pasrah, nggak bisa, nggak mungkin, tidak bisa, tidak mungkin. Saudara mulai alami, ada perubahan. Ini orang ngomongnya mulai beda, kita akan coba. Pasti bisa. Nah, lain, ngomongnya mulai beda. Loh, ada orang di sini. Jadi saudara perlu belajar untuk memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di tengah jemaat akibat manifestasi dari rahim profetis yang ada. Halo, amin. Nah, di sini saudara akan ketemu ada banyak orang yang kalau ditanya apa-apa pasti bisa. Pasti bisa. Bisa nggak gini-gini? Pasti bisa. Kenapa? Karena mulai bermanifestasi. Roh terobosan ilahi yang ada bukan lagi menjadi sebuah wacana. Bukan hanya menjadi sebuah suasana rohani. Tapi sudah mulai tercetak dan mencetak kehidupan orang-orang yang ada. Halo, amin. Sehingga saudara mulai mendapati jemaat mulai bangkit dalam keperkasaan. Apapun yang menjadi hambatan, halangan, rintangan, mereka jebolkan. Mereka taklukkan. Halo, amin. Oh, bisakah ini? Bisa. Gimana caranya? Nggak tahu. Yang penting bisa duluan. Lu gimana caranya? Kok sudah berani ngomong bisa? Tenang aja, kita doa. Halo, amin. Nah, dimensi ini harus terus dibangun di tengah-tengah jemaat. Amin. Karena kalau kita ingin membawa perubahan dan terobosan di luar sana, saudara harus memiliki orang-orang yang membawa roh terobosan. Saudara harus punya orang-orang yang dibentuk, dicetak oleh Tuhan untuk memanifestasikan roh terobosan. Kalau enggak, saudara enggak akan pernah bisa bawa perubahan di luar sana. Come on. Gimana kita mau bikin perubahan? Selama sekian waktu lamanya, berbagai aspek kehidupan di luar sana dikuasai oleh orang fasik.
Dan orang fasik tidak akan pernah mau berbagi dengan saudara. Apa yang harus kita lakukan? Taklukkan. Rebut kembali. Gimana caranya? Nggak tahu gimana caranya. Yang penting kita punya tekad. Kita punya keyakinan. Pasti bisa. Nah, kita membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa melahirkan orang-orang seperti itu? Dalam jumlah yang banyak. Bukan cuma 1-2. Rendam mereka dalam roh profetis. Rendam mereka dalam roh terobosan ilahi. Halo, amin. Selama mereka bisa kita pastikan. Selalu direndam dalam roh terobosan. Pasti, katakan pasti. Pasti akan mulai memunculkan perubahan. Akan mulai memanifestasikan roh terobosan itu. Halo, amin. Sehingga sebagai akibatnya saudara mendapati satu demi satu jemaat bangkit. Bukan cuma 1 orang, bukan cuma 2 orang. Berapapun jemaat yang ada di situ, mereka akan bangkit bersama-sama. Karena prinsipnya kalau cetakannya sudah jadi, berapapun jumlah material yang saudara siapkan, dalam waktu singkat bisa dicetak. Jadi. Halo, amin. Saya ingat sekali waktu. Saya pernah dibawa Tuhan dalam sebuah doa. Saya seperti dibawa Tuhan untuk melihat apa yang akan Tuhan kerjakan di hari-hari terakhir. Saya melihat pada waktu itu ada banyak orang yang sedang didoakan. Saya sedang mendoakan banyak orang. Tapi yang anehnya, siapapun bentuk orangnya dan siapapun orang tersebut, ketika saya berdoa, saya menumpangkan tangan atas dia. Tiba-tiba saya melihat, orangnya berubah. Berubah jadi saya. 1 orang. Jadi sekarang ada 2 Stephen. Saya doa lagi. Orang yang kedua juga sama. Terjadi perubahan. Jadi 3 Stephen di sini. 4 orang. 5 orang. Lalu orang ini mulai mendoakan. Dan orang yang mendoakan ini juga menciptakan perubahan yang sama. Ketika saya melihat hal tersebut. Saya bertanya-tanya. Apa ini Tuhan? Apa maksudmu? Apa Tuhan mau bikin cloning? Saya mendapati. Roh Kudus mulai memberikan penjelasan. Tuhan berkata seperti ini. Ketika engkau terus ada dalam realita hadiratku. Dan aku mencetak hidupmu dengan firman dan rohku. Tuhan berkata, aku tidak membuat engkau menjadi manusiawi lagi. Aku membawa engkau menjadi makhluk-makhluk sorgawi. Rupa Kristus ditanam di sana. Itu sebabnya pengaruh ilahi ataupun dampak yang akan dimunculkan itu akan spektakuler. Bukan lagi sebagai sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa, unusual. Lalu Tuhan memberikan penegasan lebih lanjut. Ketika aku mencetak engkau dan memastikan firman dan rohku terbangun dalam hidupmu. Tidak ada lagi unsur yang manusiawi yang tersisa. Tidak ada lagi keduniawian yang tersisa. Tidak ada lagi kemanusiawian yang tersisa. Saat aku mulai menjadikan engkau serupa segambar dengan aku. Tuhan bilang gini, aku membuat engkau menjadi cetakan bagi yang lain. Untuk membuat mereka jadi serupa segambar dengan dirimu. Halo. Tuhan menjadikan Adam serupa dan segambar dengan dirinya. Betul, amin? Tapi dalam Alkitab diceritakan Adam melahirkan anak yang serupa segambar dengan dirinya. Nah, saya percaya prinsipnya adalah Tuhan mengendaki dan Tuhan memberi perintah. Ketika dia bikin Adam, dia bikin Hawa serupa segambar dengan dirinya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Masih ingat ayat itu? Lalu kemudian Tuhan berkata apa? Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Halo? Maksudnya apa? Penuhi bumi ini dengan orang-orang lain yang sama seperti dirimu. Yang aku cetak serupa segambar dengan aku. Oh, come on. Nah, saya percaya ini saatnya. Saudara memberi dirimu dicetak oleh tangan Tuhan. Sedemikian rupa. Sehingga tidak ada lagi hal yang manusiawi tersisa dalam dirimu. Tidak ada lagi yang duniawi tersisa dalam dirimu. Tidak ada lagi yang lahiriah tersisa dalam dirimu. Sebaliknya dari waktu ke waktu. Engkau semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Come on, katakan amin.
Ketika saudara semakin serupa dan segambar dengan Kristus, otomatis ketika Tuhan mulai bergerak, Tuhan mulai bekerja pakai hidupmu, Tuhan akan pakai engkau mencetak hidup orang lain. Serupa segambar dengan dirimu yang segambar dengan Kristus. Hari ini aku berdoa, biarlah setiap hamba-hamba Tuhan, setiap jemaat yang ada, engkau alami ada pencetakan ilahi, ada proses perombakan, proses pembentukan yang membuat engkau menjadi pribadi yang berbeda. Engkau alami nature Kristus, keberadaan Kristus semakin nyata dalam hidupmu lewat keberadaanmu yang merepresentasikan Kristus. Maka Tuhan pakai engkau untuk menyatakan, menduplikasi, memultiplikasi keilahian Kristus dalam hidup banyak orang. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Karenanya saya mengharapkan, saya pakai istilah saya, engkau mulai membawa nature roh yang sama. Seperti yang Tuhan bangun dalam hidupku. Tuhan membangun dalam hidupku roh terobosan ilahi. Saya mau saudara juga membawa nature roh yang sama. Ada roh terobosan ilahi. Come on. Engkau bukan lagi hamba Tuhan yang gampang menyerah. Engkau bukan lagi hamba Tuhan yang gampang pasrah. Engkau adalah hamba-hamba Tuhan yang bangkit dalam keperkasaan. Selalu berfokus kepada agenda Tuhan. Kalau ada tantangan, jebolkan. Ada hambatan, hancurkan. Sehingga apapun yang jadi agenda Tuhan, katakan apapun yang menjadi agenda Tuhan pasti terwujud. Katakan pasti. Saya tidak peduli seberapa kuat atau seberapa lemahnya dirimu. Saya tidak peduli apa yang menjadi nature dan gendermu selama ini. Tapi yang saya tahu pasti, tangan Tuhan sedang mencetak saudara. Tangan Tuhan sedang bekerja. Tangan Tuhan sedang membentuk, membangun ulang dirimu. Sehingga engkau memanifestasikan roh terobosan ilahi. Engkau tidak lagi menyerah, tidak lagi pasrah dengan hambatan, halangan, rintangan yang ada. Sebaliknya engkau akan jebolkan. Itu semua terjadilah atasmu. Aku deklarasikan, aku nubuatkan atasmu. Jemaat, hamba Tuhan, nature hidupmu sedang terus dicetak menjadi berbeda. Tidak ada lagi kemanusiawian, tidak ada lagi keduniawian, tidak ada lagi hal-hal lahiriah yang bercokol dalam dirimu. Diubah, dijebol menjadi ilahi. Dan roh penjebolan ilahi, roh terobosan itu akan terus tumbuh semakin kuat, bertambah nyata dalam hidupmu. Engkau akan alami roh terobosan itulah yang akan menggerakkan engkau menantang segala keterbatasan, menantang semua kelemahan dalam hidupmu. Dan engkau akan alami anugerahnya memampukan engkau menaklukkan semua keterbatasan, semua kelemahan dalam dirimu. Terobos, taklukkan, berubah, terjadilah. Saya percaya waktunya sudah tiba. Katakan ini saatnya. Semua kelemahan, semua keterbatasan kita taklukkan. Tidak ada lagi hambatan, halangan, rintangan dalam hidupku. Semua aku taklukkan karena anugerahnya memampukan aku. Roh terobosan ada di dalamku. Terjadilah, termeterailah dari sekarang sampai selamanya. Sorak-sorai. Saya mau saudara alami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan. Dan saya berdoa biarlah dalam session ini perjumpaan dengan Tuhan itu terjadi dalam hidupmu.
Engkau alami ada perubahan-perubahan yang drastis, yang dramatis terjadi atas hidupmu. Engkau mulai memiliki roh terobosan ilahi. Ada dalam hidupmu, bermanifestasi dalam dirimu. Katakan amin. Karena tanpa saudara memilikinya, engkau tidak akan pernah bisa membagikannya. Tapi hari ini terimalah di dalam nama Yesus. Roh terobosan ilahi akan terus bekerja dalam dirimu. Walaupun engkau lelah, engkau akan bangkit mengatasi kelelahanmu. Walaupun engkau lemah, engkau bangkit mengatasi kelemahanmu. Walaupun engkau jatuh, engkau bangkit lagi. Engkau bangkit jadi lebih kuat, jadi lebih perkasa, jadi lebih kuat, jadi lebih perkasa. Terjadilah. Yang percaya katakan. Amin. Ini waktunya, katakan ini waktunya. Sesuatu yang ilahi terus terjadi dalam hidupku. Tuhan akan membawa engkau untuk mulai menjalani perjalanan hidup yang menunjukkan adanya kelemahan, adanya kekurangan, adanya keterbatasan dalam dirimu. Jangan menyerah, jangan pasrah. Justru ketika Tuhan tunjukkan ini kelemahanmu, tujuannya adalah agar dengan roh terobosan ilahi yang ada, engkau injak kelemahan yang ada, engkau taklukkan kelemahan yang ada. Halo amin. Jangan engkau berkata, ya memang ini kelemahanku. No. Roh terobosan dalam dirimu akan berkobar, akan memberitahu bahwa itulah yang harus kau taklukkan. Jangan percayai fakta yang ada. Percayalah pada roh terobosan yang selalu mengatakan engkau lebih kuat, engkau lebih perkasa, anugerahnya cukup, rohnya menyertai, engkau pasti bisa. Jangan menyerah, lawan. Oh Pak, orang lain mencoba dan gagal, itu orang lain. Kalau engkau beda, kenapa? Karena ada roh terobosan dalam dirimu. Anugerahnya akan memampukanmu. Kalaupun tadi engkau tidak bisa, hari ini, sekarang ini, karena roh terobosan dicurahkan atasmu, engkau alami anugerah bekerja, engkau alami Dia memampukan. Terjadilah. Yang percaya katakan. Jangan komplain ketika saudara dibawa melewati ada titik kelemahan, ada titik keterbatasan. Oh Tuhan, kenapa aku baru alami sorak-sorai kemenangan, aku baru nikmati kobaran roh terobosan dalam session tadi. Kenapa sekarang seperti turun gunung, langsung ketemu masalah, langsung ketemu keterbatasan. No, jangan komplain, jangan menyerah. Justru ketika sekarang engkau terima impartasi roh terobosan, tujuannya adalah untuk engkau menghadapi segala kelemahan dan keterbatasanmu. Lalu taklukkan, hancurkan, taklukkan. Tidak ada kelemahan yang boleh bertahan, tidak ada kekurangan yang bisa bertahan. Engkau bangkit dalam kuasa roh, menaklukkan keterbatasanmu. Terjadilah. Amin. Engkau akan alami dari dalam dirimu akan ada sebuah kekuatan yang bangkit, menantang semua keterbatasan yang ada. Jangan buat roh yang berkobar dalam dirimu jadi padam. Jangan biarkan frustrasi dengan saudara tetap mempercayai fakta yang ada. No, fakta memang ada, tapi fakta harus berubah. Fakta pasti berubah, fakta bisa berubah, harus berubah. Terjadilah perubahan, terobosan atasmu. Terjadilah. Yang percaya katakan. Oh, seandainya satu aspek ini saja, roh terobosan ilahi, saudara menangkapnya, saudara menyimpannya dalam hidupmu,
engkau memasukkan dirimu dalam. Saya melihat roh terobosan itu seperti baju perang. Kalau saudara mau pakai baju perang itu, engkau masukkan dirimu di sana, engkau akan alami, itu akan menyatu dengan dirimu. Engkau menjadi orang yang siap melakukan terobosan-terobosan baru. Saya mendapati ada orang yang berpikir, loh itu kan baju perang Bapak, saya kan beda, badan saya kecil, baju itu besar. No. Ketika saudara masuk ke sana, baju itu akan menyesuaikan dirinya. Itu akan membawa engkau naik, menjadikan engkau perkasa, menjadikan engkau bangkit dalam keperkasaan. Hari ini aku nubuatkan atasmu, masa perubahan sudah tiba. Revolusi, reformasi, transformasi atas gereja sedang terjadi. Lahir generasi yang bangkit dalam keperkasaan dan melakukan terobosan. Terjadilah. Saya mendengar kata ini, breakthrough generation. Saya percaya itulah engkau. Tuhan sedang membangkitkan engkau menjadi generasi pembuat terobosan. As a breakthrough generation, engkau dibangkitkan dalam roh, menaklukkan keterbatasan, menghancurkan kelemahan, bangkit dalam kuasa roh, memastikan apa yang harus terjadi pasti terjadi. Apa yang harus terjadi wajib harus terjadi. Terjadilah. Yang tidak ada engkau buat jadi ada, karena firman-Nya sudah berbicara. Yang tidak mungkin engkau buat jadi mungkin, karena Roh-Nya sudah bekerja. Hari ini aku mengaktifasi, aku mengimpartasikan roh terobosan ilahi. Terjadilah, 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 terjadilah atasmu. Breakthrough generation, arise, bangkitlah, nyatakan dirimu di dalam nama Yesus. Terjadilah atasmu. Kaman sorak-sorai. Kalau satu prinsip ini saja saudara tangkap dalam hidupmu, engkau bangun dalam dirimu, engkau nikmati, engkau mulai menikmatinya. Karena tidak semua orang mau. Saudara berkata, oh urapi aku, urapi aku. Ketika urapan datang, engkau tidak menikmatinya. Hari ini saya mau semua saudara belajar nikmati. Belajar nikmati pekerjaannya roh terobosan. Karena roh terobosan akan membangkitkan engkau. Engkau berkata capek. No. Roh terobosan akan berkata bangun. Bangkit. Engkau harus belajar menikmatinya. Rohmu akan terus berkobar. Rohmu terus menyala. Biarkan fisikmu mengikuti kobaran roh yang ada dalam dirimu. Latih. Nikmati. Latih. Nikmati. Bangkit. Bersorak. Come on. Engkau harus belajar menikmati dimensi terobosan yang Tuhan beri. Karena kalau saudara tidak menikmatinya, engkau akan membuangnya. Tapi kalau saudara menikmatinya, engkau akan menjaganya. Engkau akan tumbuhkan. Engkau akan buat semakin kuat. Hari ini aku deklarasikan atasmu, masanya sudah tiba. Terobosan besar datang atas gereja. Dimulai dari hidupmu. Engkau dibangkitkan as a breakthrough generation. Rise up. Engkau harus belajar menikmati roh terobosan yang ada. Ketika roh itu mulai bekerja dalam dirimu, mulai membangkitkan engkau,
Bahkan secara physically mulai melatih dirimu. Engkau yang capek. No. Rohmu berkata bangkit. Engkau harus mulai ikut bangkit. Jangan biarkan kelelahan tubuh menahan dirimu. Taklukkan itu. Bangkitlah. Lebih kuat, lebih perkasa, lebih kuat, lebih perkasa dari yang sebelumnya. Terjadilah. Come on. Wah. Mungkin saudara berkata, Pak, bisakah aku? Bisa. Mungkinkah? Ya, pasti. Karenanya saya percaya inilah saatnya Tuhan membawa engkau muncul bangkit sebagai breakthrough generation yang mulai bergerak menaklukkan apapun yang harus ditaklukkan. Kelemahan fisik, taklukkan. Sakit penyakit, taklukkan. Apapun kesulitan ekonomi, taklukkan. Masalah keluarga, taklukkan. Bangkitlah. Berkemenangan dalam segala hal. Bangkit dalam keperkasaan. Di segala waktu terjadilah atasmu. Come on. Oh. Kalau ini mulai engkau bawa dalam hidupmu dan mulai terus tumbuh dalam hidupmu, semakin kuat dan semakin nyata. Ketika engkau melayani di tengah jemaat tidak akan sama lagi. Mereka akan mulai mewarisi limpahan roh terobosan yang ada. Mereka juga dibangkitkan jadi generasi terobosan. Breakthrough generation. Aku deklarasikan, aku nubuatkan. Breakthrough generation. Engkau bukan hanya ada di sini, bukan hanya di event ini, tapi seluruh Indonesia. Dibangkitkan atas seluruh Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Breakthrough generation all over the world. Rise up. Ingat baik-baik, kita bukan cuma orang yang suka teriak-teriak, tapi kita adalah orang yang membawa realita Tuhan. Kita bukan cuma orang yang suka teriak-teriak, tetapi kosong. No. Kita bawa realita Tuhan. Apa yang kita perkatakan pasti jadi. Apa yang kita ucapkan pasti jadi. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak ada jadi ada. Karena firman-Nya datang atasmu. Terjadilah. Katakan dengan firman. Aku memastikan yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak ada jadi ada. Lewat deklarasi, lewat nubuatan, lewat perkataan yang aku ucapkan. Firman-Nya jadi nyata. Terjadilah. Sorak-sorai. Ini saatnya. Katakan, ini saatnya. Realitas sorga termanifestasi di atas muka bumi lewat orang-orang percaya yang bergerak dalam roh terobosan. Sekarang waktunya terjadi reformasi, transformasi atas gereja Tuhan. Gereja, engkau bukan lagi institusi yang lemah. Engkau bukan lagi institusi keagamaan yang mandul. Engkau adalah institusi kerajaan yang memunculkan buah kerajaan yang lebat. Lewat hidupmu, lewat pelayananmu, terjadi sesuatu yang ilahi. Jemaat dibangkitkan, menaklukkan kelemahan, menaklukkan keterbatasan, menaklukkan kemanusiawian. Bangkit lebih kuat, lebih perkasa dari yang sebelumnya. Hidup dalam roh, dalam kuasa, menyatakan kemuliaan kerajaan
Terjadilah sorak-sorai. Kita bisa terus dan terus dan terus dan terus seperti ini. Tapi ini saatnya untuk setiap saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, setiap saudara sebagai jemaat, engkau tidak lagi berjalan dalam kemanusiawianmu. Ini saatnya, katakan ini saatnya. Aku berjalan dalam keilahiannya. Ada roh terobosan ilahi yang bekerja, bermanifestasi, terimpartasi dalam hidupku. Terjadilah atasku di dalam nama Yesus. Sekali lagi sorak-sorai. Come on. Asik? Asik. Beginilah seharusnya saudara menjaga dan membangun intensitas ilahi dalam hidupmu. Sehingga tidak ada kesempatan turun. Tidak ada kesempatan kendor. Terus semakin kuat. Terus semakin perkasa. Terus semakin kuat. Come on. Makin perkasa. Ketika saudara merasa lemah, yang harus saudara lakukan adalah justru mengobarkan kembali roh terobosan ini. Sehingga bangkit kembali, berkobar kembali. Jangan ikuti kelemahan yang ada. Jangan biarkan kekurangan, keterbatasan, kelemahan terus bercokol dalam dirimu. Bangkitlah. Katakan aku bangkit. Aku kebaskan semua kelemahan, keterbatasan dari hidupku. Aku pastikan roh keperkasaan semakin nyata dalam hidupku. Roh terobosan ilahi membawa aku lebih kuat dari yang sebelumnya. Oh Pak, saya pernah jatuh, nggak masalah. Oh Pak, saya pernah alami kehancuran, nggak masalah. Roh terobosan akan membangkitkan kau kembali, memastikan kau lebih kuat dari yang sebelumnya. Katakan, roh terobosan selalu membawa aku lebih kuat dari yang sebelumnya. Dengar, selama sekian waktu lamanya, setelah kejatuhanmu, engkau selalu menyesal. Betul? Engkau menyesal karena kejatuhan, engkau menyesal karena kelemahan. Tapi ini waktunya kita putar balik. Iblis yang merancang kejatuhanmu menyesal karena merancangkan kejatuhanmu. Karena setelah engkau jatuh, roh terobosan bangkit. Engkau lebih kuat dari yang sebelumnya. Engkau bangkit lebih perkasa dari yang sebelumnya. Sekarang waktunya. Katakan, sekarang waktunya. Aku membuat iblis menyesal karena rancangan jahat yang dia buat atasku, keluargaku, jemaatku. Ini saatnya aku bangkit dalam keperkasaan rohnya, jadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Sorak-sorai. Come on. Bangun itu menjadi intensitas rohani, menjadi keyakinan dalam dirimu. Biar iblis menyesal. Kenapa yang dia rancangkan, kenapa yang dia perbuat, hanya membuat kita lebih kuat dari yang sebelumnya. Dengar ini, maut sudah dikalahkan. Iblis tidak bisa melakukan apapun untuk merenggut nyawamu dengan begitu saja. Karena maut sudah dikalahkan. Maut harus minta izin pada Tuhan. Harus minta izin pada Raja Yesus. Halo, amin. Dan Raja Yesus tidak mungkin izinkan maut datang. Karena tugasmu belum selesai. Listen. Whatever that cannot kill you. Apapun yang tidak bisa membunuhmu. Hanya akan membuatmu lebih kuat dan perkasa. Apapun yang tidak bisa membunuhmu hanya membuatmu lebih perkasa.
Hadapi apa yang harus kau hadapi. Lawan apa yang harus kau lawan. Taklukkan, kalahkan. Jadilah lebih dari pemenang, berkemenangan dalam segala hal. Terjadilah. Yang percaya katakan. Amin. Pastikan dari waktu ke waktu manusia roh dalam dirimu terus bergelora. Selalu ada pada puncak potensinya. Selalu ada pada puncak kobarannya. Sehingga saudara tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Oh come on. Maut sudah ditelan. Dalam kemenangannya. Tidak ada lagi sengat maut. Tidak ada lagi kuasa maut. Yang ada adalah kuasa kebangkitan Yesus. Aku berdoa kuasa kebangkitannya dicurahkan dalam hidupmu. Dan selalu membawa engkau berjalan di jalan kemenangannya. Selalu membawa engkau bangkit lebih kuat, lebih perkasa dari yang sebelumnya. Terjadilah. Yang percaya katakan terjadilah. Atasku. Sorak-sorai. Amin. Simpan itu dalam rohmu. Endapkan itu dalam hatimu. Dan saya percaya hari-hari di depan kita adalah hari-hari yang penuh kemenangan. Hari-hari yang penuh terobosan. Hari-hari yang penuh kemuliaan. Itu menjadi masa depanmu. Itu menjadi hari esokmu. Itu terjadi dalam hidupmu. Dalam pelayananmu. Terjadilah. Aku meteraikan. Aku meteraikan. Aku meteraikan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan.